Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukrulillahi. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wala nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minad dalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ketemu lagi, duduk bersama di acara yang baik, dan saya yakini selalu ibu semuanya, terutama yang punya rumah, Mama Zidni, Mbak Tri ya, dan ibu semuanya yang diundang, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat, pecinta kedamaian, pemersatu umat, pemberi syafaat. Semoga kita termasuk umatnya yang terbaik, dan harapan tertinggi semoga kita mendapatkan syafaatnya yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Sehat ibu semuanya? Setelah sekian lama kita libur, hari ini kita pertemuan perdana. Alhamdulillah, masih izin Allah, dalam ridhonya Allah, insya Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Di antara banyak sekian saudara-saudara kita di luar sana yang terbaring sakit, hari ini kita manusia-manusia yang terpilih insya Allah. Mudah-mudahan hadirnya, duduknya, langkahnya, sampai ngantuknya sekalipun semoga menjadi ibadah. Semua saya yakini ibu semuanya perempuan-perempuan yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah. Ingin menjadi perempuan yang diberkahi Allah? Ingin, karena ini majelis perempuan, jadi kita mari bahas mengenai perempuan. Di pertemuan lalu kita mungkin pernah membahas kalau urusan yang namanya hati, kolbun, itu ada beberapa jenis hati atau kolbun dalam bahasa Qur'annya. Ada kolbun marid, ada kolbun mayit, dan ada kolbun salim. Kolbun marid artinya hati yang sakit. Kolbun mayit hati yang sudah mati. Kemudian ada kolbun salim, hati yang selamat, hati yang damai, hati yang sehat. Mereka yang memiliki hati kolbun salim, maka ini salah satu golongan yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kolbun salim, manusia yang memiliki kolbun salim yang pertama selamat dari penyakit hati. Di antara kita biasanya lebih peduli, lebih khawatir dengan penyakit fisik, seolah-olah tidak peduli dengan penyakit hati. Bahkan sebenarnya yang lebih bahaya itu adalah penyakit hati dibandingkan penyakit fisik. Tetapi hampir sekian banyak manusia, mayoritas manusia, karena mengkhawatirkan penyakit fisiknya, ada yang sampai menghabiskan segala hartanya demi berobat ke luar negeri, demi berobat ke dokter terbaik, demi melakukan membeli obat yang mahal dan lain-lain, demi mengobati fisiknya supaya kembali sehat. Semoga kita bukan hanya peduli dengan kesehatan fisik kita, tetapi lebih peduli lagi dengan kesehatan hati. Lawan kolbun salim tentu saja kolbun mayit yang lebih parah. Dan manusia-manusia yang memiliki hati kolbun marid, kolbun mayit, biasanya akrab dengan salah satu penyakit di antara banyak penyakit yang paling berbahaya, penyakit yang sebenarnya lebih harus kita waspadai,
Yang pertama adalah penyakit hati yang disebut dengan sombong, yang kedua penyakit hati yang disebut dengan hasad. Apa itu sombong? Sombong ini yang pertama, satu, menolak kebenaran, menolak kebaikan. Kedua, berani merendahkan orang lain. Yang ketiga, jenis sombong dimanai dengan berani memandang, melihat rendah manusia selain dirinya. Ada orang yang baru, ih siapa nih orang baru, ih. Ada tetangga baru, siapa sih tetangga baru lah, baru datang doang udah beli anu. Kalau ada perasaan sedikit apapun yang ada dalam hati kita, baik dalam pikiran, perasaan, apalagi sampai keluar melalui lisan, baik dengan keras maupun hanya berbisik, itu salah satu ciri kesombongan hadir dalam diri kita. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, tidak akan pernah masuk surga siapa yang ada di dalam hatinya sedikit saja kesombongan, sekalipun hanya sebesar biji zarrah. Kalau dibahasakan kita tuh biji zarrah tuh anggap saja atom, Bu ya. Kalau ibu belajar dulu lagi di sekolah tuh, atom tuh kan segitu kecilnya gitu. Nah, kalau ada seukuran begitu saja kesombongan, maka Nabi menegaskan di dalam hadisnya bahwa orang yang memiliki sombong, baik sombong sekecil-kecilnya pun, tidak pantas, tidak layak menjadi ahli surganya Allah. Nah, karena apa? Karena kesombongan ini bukan pakaian kita. Kesombongan adalah pakaiannya Allah, selendangnya Gusti Allah. Jadi kita ini, sekalipun ibu merasa lebih apa daripada yang lainnya, maka tidak ada hak sama sekali untuk menyombongkan diri. Jadi kalau ada mulai benih-benih kesombongan tuh segera astagfirullahaladzim gitu. Biasanya dimanapun, Bu, mungkin saat kita sekolah ada murid baru misalnya gitu ya, atau mohon maaf nih, sekarang misalnya ada yang kerja di kantor, kemudian ada karyawan baru, mungkin melihat apaan sih, baru datang juga udah kalau sudah ada keluar berarti itu tuh sudah tanda kesombongan. Atau misalnya sekarang menjadi penceramah terkenal, menjadi ustadz terkenal, menjadi yai terkenal. Sebenarnya ibu, ujian buat para penceramah, buat para ustadz, para yai itu, setan yang menggodanya tuh lebih tinggi lagi. Jadi kalau iman kita nih ini misalnya, kalau mereka orang-orang soleh tuh, setan yang menggodanya lebih kuat lagi. Karena semakin tinggi kedudukan di hadapan Allah, terutama ujiannya juga makin tinggi. Karena makin tinggi, kalau ada misalnya ustadz atau penceramah atau tokoh baru, kemudian lebih dihargai, lebih dihormati yang lainnya dibanding dirinya, biasanya sombong, baru jadi juga ustadz baru. Sebenarnya orang seperti itulah yang sebenarnya manusia yang sombong. Apa bahayanya sombong? Satu, ketika kita memiliki kesombongan, yang pertama tentu saja dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menyatakan bahwa sombong ini pakaianku, sombong ini selendangku, maka tidak ada makhluk manapun yang berhak sombong sekalipun sebesar biji zarrah. Iblis tuh ibu dulu penghuni surga. Iblis penghuni surga, rajin ibadah, semua kawasan daerah tanah semuanya ini tuh sudah dipakai sujud sama iblis. Ibadahnya tuh, kalau kita nih belum apa-apanya, Bu, ibadah, kalau ibadah kita dibandingkan dengan ibadahnya iblis. Jadi iblis tuh sebenarnya ahli ibadah. Iblis ahli ibadah, ahli Quran, ahli hadis. Bahkan yang pertama tuh si iblis ini mengakui bahwa tidak ada makhluk-makhluk yang lain, malaikat dan lain-lain, mau dari malaikat Israfil, Ijrail,
Mikail, dan seterusnya malaikat-malaikat. Pertama itu dia mengakui bahwa semua itu makhluk Allah yang sangat dimuliakan dan dia ini bukan siapa-siapa. Tetapi ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Adam diciptakan dari tanah, mulailah si iblis sombong, bahkan mengatakan ketika Nabi Adam diciptakan, saya ini kan lebih baik, saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Maka sejak menyombongkan diri ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itulah iblis diusir dari surganya Allah, bahkan menjadi penghuni neraka abadi di dalamnya. Karena apa? Karena bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai manusia ahli maksiat tetapi terus-terusan bertaubat daripada orang yang soleh tetapi tidak pernah merasa salah, merasa paling soleh, merasa paling benar, merasa paling baik. Betapa maha bijaksananya Allah bagi siapapun di luar sana yang zaman masa lalunya, karena setiap kita ini punya masa lalu, Bu, ya. Tidak ada manusia yang tidak punya pasti ada masa lalunya, mungkin masa lalu buruk diantaranya. Allah lebih mencintai, menyukai manusia mantan ahli maksiat lalu dia bertobat kepada Allah, merasa rendah, merasa kotor, merasa lemah, kemudian akhirnya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih dicintai Allah daripada orang yang soleh, merasa lebih baik tetapi ada perasaan sombong. Kemudian yang kedua, selain sombong, penyakit yang paling berbahaya yang kedua adalah penyakit hasad. Hasad dalam bahasa kita ini namanya dengki. Apa itu dengki? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Maka ini sesekali kita tanya, Bu, ya, jangan sampai nih kita celaka, diharamkan oleh Allah menjadi ahli surga gara-gara punya penyakit itu. Iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Hati-hatilah dengan penyakit hasad, kata baginda Nabi. Karena apa? Karena penyakit hasad ini berbahaya, akan memakan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, seperti halnya api memakan, melahap habis kayu bakar. Jadi kita punya tungku tuh, Bu, kayu bakarnya kayu yang sangat kering tuh mudah terbakar. Biasanya semakin lama tuh kan semakin kayunya tuh semakin habis. Nah begitu juga kalau kita punya penyakit hasad, tidak segera berobat, tidak segera mengobati diri, tidak segera menghilangkan penyakit yang ada di dalam hati kita, maka segala amal kebaikan apapun, ngajinya, puasanya, sodakohnya, baca Qur'annya, bangun malamnya, lama-lama tuh habis gara-gara menyimpan penyakit hasad. Kata siapa itu? Kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa bahayanya penyakit hasad. Kalau ibu mohon maaf dikasih penyakit A, B, C, penyakit fisik, sekalipun secara mata manusia ibu tidak bisa apa-apa merepotkan orang lain, tetapi dalam hati ibu punya hati yang qalbun salim, tidak punya dengki, tidak punya kebencian, tidak punya kemarahan, maka boleh jadi penyakit ibu justru yang akan menjadikan kita dimuliakan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kali kita sakit fisik, jangankan yang sampai bertahun-tahun, ketika kita menginjak duri di jalan sekalipun, semua adalah menjadi kifarah, menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sakit. Bahkan ada manusia yang dititipi kesempatan berkah, dapat berkah. Apa? Ketika di dalam rumahnya ada orang sakit, kemudian keluarganya merawat dengan sabar. Karena apa, Ibu? Karena merawat orang sakit itu butuh sabar. Ada orang sakit lama gitu biasanya
Biasanya karena manusiawi Bu ya, biasanya apalagi makin sepuh, penyakitnya makin banyak, biasanya amarah juga makin makin tinggi. Maka Allah menjanjikan barang siapa yang di dalamnya dititipi orang sakit, maka orang sakit inilah sebabnya Allah jadikan pintu keberkahan kalau yang merawatnya sabar. Tapi biasanya kita kurang sabar. Karena sabar belajarnya setiap hari seumur hidup. Tidak ada lulusan sabar. Ibu sabar tuh? Sabar enggak? Sabar sedikit. Allah lebih mencintai kita, mencintai hamba-hambanya yang hari ini sabar, besok hilang sabarnya, besok lusa ada lagi sabar, besoknya lagi hilang lagi sabar, kita uring-uringan lagi. Misalnya salah satu jalan merawat orang sakit saja, karena iman kita tuh naik dan turun, kadang sabar, kadang marah, kadang gelisah, kayak setrikaan bolak-balik gitu Bu ya. Orang gelisah kan begitu, nggak diem, nggak sakinah, nggak tenang gitu. Sesekali kita juga dapat tenang, sesekali kita diem. Jadi manusia normal tuh sesekali tenang, kadang sesekali dia juga gelisah. Karena apa? Karena kita punya akal dan hawa nafsu. Nggak mungkin Bu orang tuh mau sependiam-pendiamnya orang, setenang-tenangnya orang, sekalipun di dalam hatinya mesti ada kegelisahan. Pikiran apa, normalnya begitu. Tetapi setiap perasaan apapun yang tidak baik, orang yang beriman kepada Allah, orang yang punya ketakwaan tinggi kepada Allah, mampu mengendalikan segala perasaan pikirannya yang tidak baik. Bukan diikutin perasaan tidak baiknya, pikiran tidak baiknya, tetapi dilawan. Kalau ada perasaan hasad, perasaan sombong, berarti kita sedang dilanda penyakit yang paling berbahaya. Maka berusahalah menjadi perempuan-perempuan yang diberkahi Allah, diantaranya supaya jauh dari penyakit sombong dan hasad. Adakah bagaimana cara supaya kita menjadi perempuan yang diberkahi Allah? Yang pertama, jalannya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini duduk bersama kita saat ini adalah bentuk cara kita taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Mendekat kepada manusia yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mendekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mendekatnya? Mendekatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dolimin bidolimin. Ibu mau baca salawat pendek, mau baca pakai nada, mau baca tidak pakai nada, apapun bentuk salawatnya insya Allah diterima dan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu, kalau ibadah yang lain, sholat, zakat, puasa, sedekah, itu kita belum bisa memastikan salawat segala peribadatan kita itu diterima oleh Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa semua umatnya baginda Nabi ketika membaca salawat dimanapun, yang pendek, yang panjang, dengan niat apapun salawatnya, maka salawatnya diterima dan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Misal Bu ya, misalnya ada orang yang baca sholawat niatnya cuma ingin ahli sholawat gitu, cuman ingin dilihat ahli sholawat sama manusia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Misalnya lagi arisan, Allahumma sholli ala sayyidina, dia hadir ke arisan, teman-teman aja ngobrol, dia terus aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun misalnya ada yang seperti itu dengan tujuan ingin dipandang ahli sholawat oleh manusia, kalau bahasa Sundanya tuh dalam rangka pujian gitu Bu ya, dalam rangka ingin dipuji manusia,
Maka janji Allah kepada baginda Nabi, sekalipun sholawatnya seperti itu, sholawatnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sering membaca sholawat makin cinta kepada baginda Nabi, makin mendekatkan diri kepada baginda Nabi, dan mudah-mudahan suatu hari diizinkan oleh Allah bisa berziarah ke Madinah untuk ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Sering-sering baca sholawat, Bu. Di antara bentuk takorub ilallah itu adalah mendekatkan diri sebenarnya kepada Rasulullah SAW. Bahkan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbu lakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau semua mencintai Allah, tuhibbuni, maka cintailah aku. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, mesti mencintai baginda Nabi Muhammad, mesti mencintai baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan tegas Allah mengatakan begitu, Bu, ya. Siapa yang cinta kepada Allah, cintailah baginda Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ternyata mencintai Nabi, memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, salah satu bentuk kita cinta kepada Allah melalui baginda Nabi. Kita ini, Bu, kalau tanpa perantara Nabi mau ikut siapa coba, Bu? Ya kan? Nabi kita nih, Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, cinta kedamaian. Kalau ada orang bertanya kenapa zaman Nabi ini banyak peperangan, Ibu pernah dengar mungkin di madrasah, Bu, ya, kayak ada perang apa, Bu? Perang Badar, perang apa lagi? Perang Uhud, perang apa lagi? Perang Handak nih, Mbak Lisa. Berasa di sekolah ya? Perang apa lagi, Mbak? Nah, kalau ada orang bertanya, ini kok perang terus? Apa Nabi ini suka perang? Mencintai peperangan? Jawabannya sama sekali tidak. Nabi mencintai kedamaian, Nabi benci dengan peperangan, hanya saja Nabi selalu diperangi. Karena apa? Karena menyampaikan risalah Allah Subhanahu, menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan agama Allah, menyampaikan kebaikan-kebaikan, ilmu pengetahuan, karena rahmatan lil alamin, maka Nabi menyampaikan sedemikian banyak. Perjuangannya banyak, perjuangannya besar, ujiannya besar, pembencinya banyak, sehingga kita sampai hari ini ke zaman kita yang terang benderang, yang tenang, yang adem, yang aman. Kalau mau sholat tinggal sholat, ya kan, Bu? Mau puasa tinggal puasa. Coba Ibu kenali deh perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau berdarah-darahnya saat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi catatannya, Nabi ini benci peperangan, tapi selalu diperangi oleh orang lain. Diperangi kaum munafikin, diperangi kaum munafikin, kaum kafir. Sebenarnya Nabi itu pencinta kedamaian. Maka kalau kita mencintai Nabi, berusahalah menjadi manusia yang cinta damai. Nah, kalau diserang, diperang itu nggak apa-apa, biarin aja. Karena ternyata kekasih Allah pun manusia terbaik, sering diperangi. Jadi yang pertama kalau ingin menjadi perempuan yang diberkahi Allah, yang pertama taqarrub ilal, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kayak menjalani rumah tangga, Bu, sebenarnya kita akan baik-baik saja kalau suami istri ini sama-sama meningkatkan ketakwaannya kepada Allah,
menghabiskan rasa takutnya kepada Allah, menghabiskan rasa malunya hanya kepada Allah, maka semua akan baik-baik saja. Suami akan baik-baik saja saat dekat maupun jauh dari istrinya. Karena apa? Karena takut kepada Allah, bukan takut kepada bukan malu kepada istri, tapi malu kepada. Nah, kenapa ada suami di luar sana yang berbuat macam-macam? Karena hanya malu sama istrinya, atau hanya takut pura-pura di rumah saja, tapi di luar tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbuat dosa. Apa sebenarnya takwa? Ya, takwa itu artinya menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, kalau suami istri sama-sama berjuang seperti itu, kalau sama-sama berpikir, oh iya, ini Allah benci saya berbuat seperti ini, saya tidak akan melakukannya ya Allah, gitu. Karena meyakini iman bahwa Allah menyaksikan dimanapun kita berada, maka orang yang bertakwa tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sebenarnya siapapun, mau rumah tangga, mau bergaul dimanapun, kalau landasannya takwa kepada Allah, maka kita akan baik-baik saja, gitu. Kalau ada dua golongan berseteru, yang satu pelaku, yang satu korban. Kalau korbannya kita misalnya tidak meladeni apa yang menjadi keburukan si pelaku, karena kita orang yang bertakwa, tidak punya kebiasaan begitu, maka insya Allah semua akan baik-baik. Biasanya terjadinya perang, terjadinya kegaduhan, keramaian, perpecahan, biasanya antara pihak satu dan pihak kedua sarwana. Orang Jawa tahu nggak Bu sarwana? Sama aja. Misalnya si A ngajak perang, si B juga sama doyan. Ayo gitu, lu jual gua beli. Kalau yang satu menjaga menahan diri, maka insya Allah tidak akan terjadi peperangan gitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, perempuan-perempuan yang diberkahi Allah Subhanahu. Jadi yang pertama taqarrub ilal, yang pertama mendekat kepada Allah. Yang kedua mendekat kepada manusia yang diberikan keberkahan oleh Allah. Yang pertama adalah manusianya siapa? Kekasih Allah, yakni baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, dekatlah, bergaullah dengan orang-orang yang diberi berkah oleh Gusti Allah. Kalau ibu melihat ada orang yang baik tuh ditemenin Bu, supaya dapat berkat. Kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, boleh jadi ibu dalam keadaan tidur pun nama kita tuh ada di dalam salah satu doa. Kita lagi tidur pules, teman kita orang soleh nih bangun tengah malam 2:30 pagi, sholat tahajud, baca Quran, baca doa, nangis-nangis kepada Allah, curhat, lalu diselipkan kita sebagai temannya, ya Allah, saya mohon teman saya ini A, B, C dan seterusnya. Maka itu keuntungan kita punya teman yang baik, yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Janis. Barang siapa yang duduk dengan orang-orang yang soleh, maka dia akan menjadi sejenis orang itu juga. Kalau kita temenan sama orang-orang buruk, maka kita akan termasuk sejenis orang buruk itu. Lama-lama tuh pelan-pelan Bu, misalnya gini, kita tidak menyukai karaokean misalnya, mohon maaf Ibu ya, kalau Ibu karaokean di rumah sendiri itu ya nggak apa-apa Bu, seru-seruan sama keluarga tuh, daripada ngelayap nggak jelas, mending karaokean di rumah ya kan, maksudnya lebih maslahat gitu. Maksud saya tuh karaoke yang mohon maaf ada di luar sana, yang di tempatnya itu disediakan wine, disediakan arput dan lain-lain. Kok Ibu tahu ya? Tahu lah. Kalau kita bergaul dengan manusia-manusia seperti itu, lama-lama menyaksikan Bu ya. Kemudian sekali cuma lihat, oh iya kayak gini tuh karaokean gitu. Kemudian yang kedua itu lama-lama kayak apa rasanya arput ya. Nyicip pertamanya tuh Bu,
nyicip, oh kayak ini ya gitu rasanya. Mulai dari nyicip sekali, nyicip dua kali, nyicip ketiga kali, lama-lama jadi ketagihan. Karena prinsipnya jalis janis. Barang siapa yang bergaul dengan siapapun, selalu duduk bersama, selalu bergaul bersama, lama-lama janis, menjadi jenis yang sama dengan siapapun yang kita temani. Maka pilihlah teman-teman yang baik. Begitu. Dekatilah orang-orang yang soleh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan di antara manusia-manusia yang akan memberikan syafaat adalah teman-teman yang soleh. Biasanya Bu kalau temenan sama orang soleh emang gak seru, biasanya sepi Bu ya. Biasanya yang seru tuh kan, yang seru tuh jalan hura-hura gitu, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat. Biasanya seru tuh, kita lebih seru begitu. Maka saya mengulang-ulang amanah nasihat fatwanya Abah Guru Sekumpul, terutama kita buat para perempuan, kalau nggak ada kepentingan yang penting banget, yang maslahat banget, itu sebaiknya kita di rumah saja gitu. Apalagi ini sudah akhir zaman. Jadi kalau tidak ada manfaat, tidak ada perlunya, apalagi tidak ada ibadahnya sama sekali, sebaiknya diam di rumah. Mending pilih baca Quran, mending pilih zikir, mending pilih banyak sholat. Biasanya Bu, disadari atau tidak, kalau kita keluar rumah ketemu mesti ada yang diceritakan. Coba Ibu nih ya, sesekali sama-sama nih Bu, kalau kita pergi ke suatu tempat sama teman atau pergi kemana gitu, mesti ada aja 1-2 kalimat di dalamnya ada membahas orang lain. Sekalipun kita tidak niat, biasanya ada yang mancing, oh iya, sekalipun cuma mengatakan oh iya, oh berarti sudah mendukung golongan seperti itu. Itu sebenarnya kayak sesuatu yang sepele, tapi lama-kelamaan tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan tanpa ditaubati, lama-lama akan menjadi dosa besar. Pertama-tama cuma mengatakan oh iya gitu. Oh iya kan gitu, masa sih gitu. Nah kalau kita tidak menyukai, pastikan kita tidak bergaul di tempat seperti itu. Kadang Ibu itu tuh kayak pilihan berat ya. Kayak misalnya saya pribadi belajar sama kita nih, sama-sama belajar Bu. Kalau kita bergaul dengan si A, kemudian tidak ada manfaat di dalamnya, kemudian kita memilih memundurkan diri, biasanya tuh respon yang didapat tuh mungkin dimusuhi, mungkin dikomentari, mungkin digibahi dan lain-lain. Padahal kita punya niat hanya menjaga, memelihara diri supaya kita jangan setiap waktu berbuat dosa. Nggak apa-apa, dijauhi tidak masalah, dicintai alhamdulillah. Bahkan ada sesuatu yang paling mengerikan sekarang tuh, dicintai, dipuja-puji manusia, dilulukan manusia, tetapi di hadapan Allah kita ini nggak ada apa-apanya. Buat apa? Kalau ada pilihan, misalnya tidak ada pilihan kecuali pilihannya hanya satu, kita dijauhi manusia, dibenci manusia, tetapi dicintai Allah, apa masalahnya? Sekarang tuh banyak manusia-manusia yang belum punya rasa takut kepada Allah. Nggak apa-apalah, hidup kan cuma sekali, dinikmatin aja. Yang penting saya diagung-agungkan manusia, dipuja manusia, urusan akhirat itu urusan nanti. Nah inilah manusia yang punya nanti ketakutan yang luar biasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Jadi mulai punya pilihan. Sebagai perempuan nih kita harus punya pilihan, harus punya prinsip. Bagaimanapun diri saya, bagaimanapun kondisinya, keluarga saya, suami saya, anak saya harus terhindar dari dosa. Jangan sampai sengaja berbuat dosa, jangan sampai sengaja bermaksiat, supaya menjadi keluarga yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa, karena biasanya orang yang cenderung memilih kebaikan biasanya satu, kesepian, biasanya tidak ditemenin, bahkan dijauhin. Percaya deh Bu, kayak orang-orang yang hijrah, yang berubah menjadi lebih baik, biasanya sampai
dikeluarkan dari kartu keluarga tuh, ya itu sudah salah satu resikonya. Nah, itu banyak contoh orang yang berusaha mengambil jalan Allah, biasanya di dunianya sepi. Mudah-mudahan nanti ketika kita mendapatkan kondisi itu, kita berharap semoga nanti di akhirat, di kampung abadi tempat pulang kita diberikan kondisi baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Harapannya bismillah, semoga kita menjadi perempuan-perempuan yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah. Berawal dari perempuan menjadi perempuan yang diberkahi Allah, mudah-mudahan ngalir ke anak, ibu, bapak, orang tua, kakek, nenek, semuanya mendapatkan berkahnya karena memiliki ibu pian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.